Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali di daurah malam kali ini bersama Ustadz Nur Fajri Ramadan membahas tafsir Ijmali. Alhamdulillah sudah sampai juz 10 ya, berarti sudah sepertiga. Alhamdulillah. Teman-teman pasti sudah tahu peraturannya. Kalau ada pertanyaan langsung ditaruh di kolom komentar aja. Kalau ingin bicara juga via kolom komentar dulu, nanti akan diokekan oleh panitia. Mungkin tanpa berlama-lama, Ana serahkan ke Ustadz Nur Fajri Ramadan. Kepada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini teman ke-10 kita membahas tafsir ijmali dari setiap juz Al-Quran. Dan seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan tafsir ijmali menafsirkan atau menjelaskan suatu surat atau satu juz atau satu ayat panjang dengan memberikan pesan umumnya saja. Memberikan pesan umumnya, tidak masuk ke dalam rincian. Dan ini salah satu genre tafsir modern. Tafsir modern ada 4. Apa aja? Tafsir ijmali, tafsir tahlili, tafsir muqarin, dan tafsir apa yang keempat? Tafsir maudhu'i. Tafsir ijmali, tafsir secara umum. Bahkan sebagian peneliti mengklaim, dan wallahu a'lam bishawab, ini tidak jauh dari benar ya. Ini malah bisa dibilang ini mendekati kebenaran. Mengklaim bahwa tafsir yang Nabi SAW lakukan adalah tafsir ijmali. Makanya kita tidak ditemukan Nabi SAW menafsirkan ayat runut, kemudian satu ayat dijelaskan panjang, tidak seperti itu. Sebaliknya justru pesan-pesan Al-Quran tersampaikan dan mendengar secara umum. Padahal sahabat bilang kita tidak melewati 10 ayat, melainkan kita pelajari maknanya dan kita hafalkan lafalnya. Sementara kita tidak dapati riwayat Nabi SAW menafsirkan secara tahlil. Yang ada tafsir secara ijmali. Artinya ada beberapa mungkin Nabi menafsirkan cukup rinci, tapi generally speaking, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tafsirannya umum. Dan penjelasan Nabi SAW atau perhatian Nabi terhadap makna lebih kuat daripada perhatian Nabi terhadap lafal. Sebagaimana penjelasan tentang iman sebelum Al-Quran. Iman sebelum Al-Quran, yang penjelasannya adalah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Nabi SAW mengajari makna Quran dulu sebelum para sahabat menghafalnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW, agar teman-teman sekalian dapat makna umum dari Al-Quran, highlightnya, lihat isi kandungan umumnya, agar kalau yang belum hafal Al-Quran tergerak untuk menghafal, dan ketika menghafal akan semakin tertanam kuat makna-makna tersebut. Dan bagi yang sudah hafal Al-Quran, maka ini mudah-mudahan membantu kita lebih menjiwai apa yang kita hafal. Oke. Juz 10 dimulai dari surat Al-Anfal ayat 41 lebih tepatnya. 41. Saya tulis ya. Sampai surat At-Taubah ayat 92. Nanti dia menyeberang surat seperti biasa. Setiap juz menyeberang surat kecuali 2 juz, yaitu juz 2 dan juz 5. Karenanya ada 2 tema besar di juz ini. Yaitu yang pertama, tema besar surat Al-Anfal, konsep meraih kemenangan. Dan tema besar surat At-Taubah, yaitu berlepas diri. Ini agak panjang nih. Tema besar di sini itu hasil renungan Al-Fakir ditambah merujuk ke beberapa buku
di bidang ilmu maqasidus suwar. Bidang ilmu maqasidus suwar. Jadi ada cabang ilmu sendiri, yaitu sangat membantu tafsir ijmali, yaitu ilmu mempelajari tentang apa pesan besar dari setiap surat. Oke, induk dari ilmu maqasidus suwar adalah kitab Masa'idun Nazar karya Al-Imam Al-Biqai. Masa'idun Nazar karya Al-Imam Al-Biqai itu artinya ya pionir dalam ilmu maqasidus suwar. Oke. Jadi nanti kita akan bahas di juz ini bagaimana konsep meraih kemenangan dan juga tentang kemunafikan. Kemunafikan. Walau tetap, apalagi surat At-Taubah, surat pemungkas ya, surat terakhir. Menurut pendapat kebanyakan penafsir, terakhir itu justru At-Taubah. Terakhir secara surat, bukan terakhir secara ayat. Karena terakhir secara ayat, ayat apa? Surat 2, ayat 281. Terakhir secara ayat. Makanya surat Al-Baqarah keistimewaannya adalah menemani 10 tahun di Madinah. Benar-benar paling, termasuk awal-awal itu Al-Baqarah. Paling terakhir turun pun Al-Baqarah. Secara ayat. Artinya awal suratnya sudah turun lama, sejak tahun pertama Hijriah. Tapi atau tahun ayat pertamanya saja itu turun terakhir. Menurut pendapat terkuat itu turun terakhir. Secara satu surat. Wallahu a'lam bishawab. Karena dia terakhir, maka menyebutkan munafik secara topik utamanya dan menyinggung juga musyrikin dan ahli kitab. Menyinggung ahli kitab dan musyrik. Nanti kita lihat bagaimana penyinggungan tersebut. Seraya menyebutkan bahwa pintu tobat selalu terbuka bagi siapa. Dan ini Masya Allah, Al-Quran ternyata surat terakhir tentang taubat. Sebagaimanapun Nabi SAW menutup dakwah beliau dengan Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Itu karena Nabi sudah sukses berdakwah, disuruh oleh Allah wastaghfirhu, minta ampun. Innahu kana tawwab. Allah itu Maha penerima taubat. Pas surat terakhir turun pun apa? At-Taubah. Masya Allah. Masya Allah. Ini bentuk tawadhu'nya Islam. Terakhir turun tidak pesta. Saya nggak bilang pesta itu haram. Tapi betapa kesuksesan terbesar manusia itu barangkali tidak ada yang menyamai kesuksesannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi SAW justru memungkas misi beliau dengan wastaghfirhu innahu kana tawwab. Oke, ada beberapa ayat akidah di sini. Yang pertama ayat tentang nuzul Quran, di mana konsep nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan dalilnya dari Al-Quran, sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir sebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an." Ini in kuntum amantum billahi wa ma anzalna 'ala 'abdina. Kalau memang kalian beriman pada Allah dan apa yang kami turunkan, ini Al-Qur'an kepada hamba kami, yang Nabi Muhammad SAW, di hari Furqan, hari ketika bertemunya dua pasukan. Nah, hari Badar itu hampir sepakat sejarawan dia tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Allah bilang kami turunkan Al-Quran di hari Badar. Berarti tanggal 17 Ramadan. Dari situlah kemudian turunnya Al-Quran ke dunia, ke Nabi SAW itu pada tanggal 17 Ramadan. Adapun turun utuh maka di malam ganjil dari malam-malam terakhir bulan Ramadan. Itu turun dari Lauhul Mahfuz utuh ke Baitul Izzah, langit dunia. Dengan demikian maka tidak ada pertentangan antara nuzul Quran 17 Ramadan dan Lailatul Qadar, di mana itu malam turunnya Al-Quran di 10 malam terakhir. Karena yang dimaksud turun di sini, turun ke Nabi SAW, yang dimaksud di sana turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Terfahami ya, teman-teman sekalian? Terfahami enggak? Tidak bertentangan. Dua, konsep akidah yang juga ditekankan adalah konsep kalam Al-Quran kalam Allah ini. Jadi konsep akidahnya sudah
sudah ya advance lah kalau boleh dibilang. Al-Quran kalamullah itu isu advance, bahkan ilmu kalam pun jadi sebuah ilmu benar-benar terpisah sendiri. Bahkan sebagian ulama membedakan dari ilmu akidah dan ilmu tauhid gitu ya. Saking sudah ya nampak beberapa perbedaan, itu lahirnya sebagaimana dikatakan Imam Taftazani karena isu diskusi para ulama tentang kalam. Malahan di internal sunnah wal jamaah sekalipun konsep Al-Quran kalamullah itu sendiri disepakati Al-Quran kalamullah. Tapi rincian konsepnya bagaimana Al-Quran itu kalamullah, ya itu diskusinya paling eh, kompleks dari semua pembahasan akidah yang ada. Jadi sampai-sampai disebut ilmu akidah, disebut ilmu kalam karena bahasan kalam paling banyak akwalnya. Satu dalam kitab tidak Syarah Aqidah Tahawiyah saja, Ibnu Abil Iz Al-Hanafi itu menyebutkan kalau pembahasan akidah lain 2, 3 pendapat, 4. Giliran tentang kalamullah sebutkan 9 pendapat. 9 pendapat itu pun dua diantaranya dua pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau bilang pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua. Bayangkan. Artinya bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri pun ada diskusi internal mereka tentang konsep Al-Quran itu kalamullah. Bagaimananya kalam. Tapi Al-Quran kalamullah secara umum itu ijma Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat 9 ayat 6 di antara dalilnya. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allahi tsumma ablighu ma'manah. Nah, tahu Allah Subhanahu wa taala jika ada orang musyrikin yang minta perlindungan pada engkau, maka beri perlindungan hatta yasma'a kalam, sampai dia mendengar kalam Allah, mendengar Al-Qur'an. Kalam Allah menyebut apa yang didengar oleh musyrikin tersebut sebagai kalam Allah. Di sini nampak keunggulan ya keyakinan Imam Ahmad bin Hambal tentang kalamullah. Unggul pendapat Imam Ahmad bin Hambal dalam hal ini pendapat yang rajih, pendapat yang benar dari pendapat-pendapat yang ada. Dan pendapat ini juga pendapat ulama-ulama yang sezaman dan sebelum Imam Ahmad bin Hambal, bahwa Al-Quran adalah kalamullah kaifatus surif. Bagaimanapun ya, apa yang didengar itu kalamullah, apa yang tertulis kalamullah, apa yang dihafal kalamullah. Baik lafalnya dan maknanya dari Allah Subhanahu. Kemudian konsep akidah yang dibangun juga di juz ini adalah konsep wala dan barok, dan tidak betul menyebut konsep wala dan barok sebagai konsepnya orang-orang eh, ekstrim misal contoh, atau konsep orang-orang radikal. Keliru. Konsep wala dan barok konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Seluruh Ahlussunnah wal Jamaah punya konsep wala dan barok. Iya betul, kita harus benar juga wala dan baroknya agar sesuai dengan Al-Quran Sunnah, tidak barok kepada yang seharusnya tidak dibarokkan, tidak wala juga di saat yang sama kepada yang tidak seharusnya diwalakan. Ini maksud dengan wala adalah pro, loyal. Kita wala kepada orang beriman. Innama waliyukumullahu alladzina beriman. Wal minuna ba'duhum awliya'u ba'din. Orang beriman sebagian adalah wali bagi sebagian yang lain. Konsep wala terhadap orang beriman. Kalau orang beriman fasik, maka yang dibenci kefasikannya. Yang dibenci kefasikan. Dan dia dicintai sesuai dengan kadar keimanan. Barok kepada, terutama kepada kafir harbi, orang-orang non-muslim yang memerangi orang Islam. Juga kepada non-muslim lainnya. Ada barok. Walaupun tentu tingkat baroknya berbeda-beda, berspektrum. Allah Subhanahu wa taala firmankan, bahkan barok ini dikedepankan ya daripada hubungan kekerabatan. Allah firmankan, wahai orang-orang beriman, kalau seandainya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian itu lebih suka kekafiran daripada iman, maka kalian jangan ikut. Jangan malah kemudian lebih cenderung kepada ayah, kepada kerabat daripada kepada agama. Dan ini seperti itu adanya. Oke, next. Masih tentang, bahkan di ayat 24-nya dari ayat wal dan bara ini, Allah menyebutkan 10 hal yang sebenarnya membuat manusia bingung mau memilih Allah atau 10 hal tersebut. Gitu ya. Allah sebutkan misalnya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, kana abaukum wa abnaukum.
dan seterusnya. Terus harta yang kalian khawatirkan rugi, tempat tinggal yang kalian sukai, dan seterusnya. Kalau itu lebih kalian cintai, kalian lebih loyal terhadap dunia tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan beri petunjuk pada orang-orang fasik. Jadi luar biasa dalam Islam, loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul diuji. Betul-betul semua loyalitas tidak ada yang sebanding dengan loyalitas kepada agama. Nomor satu loyalitas kepada agama. Dan tenang saja, tidak perlu yang lain merasa terzolimi atau merasa wah kalau dia loyal pada agama berarti tidak perlu membayangkannya, tidak. Karena orang Islam ketika dia loyal sama agama tidak mungkin diskriminatif. Tidak mungkin orang Islam diskriminatif ketika loyal sama agama. Justru dengan dia semakin dekat dengan agama, dia tidak akan diskriminatif, dia akan semakin toleran. Karena Islam itu agama toleran, bukan agama diskriminatif. Berbeda dengan agama-agama lain yang membedakan kasta misalnya, yang kalau ada orang yang di luar ya, dianggap melakukan heresi, melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama, kemudian dihukum mati, dihukum siksa. Kita semua tahu pengadilan inkuisisinya gereja di Eropa pra Renaissance. Tidak seperti Islam, tidak seperti itu. Justru ketika orang komitmen pada Islam, walaknya pada Islam, barok dia pada selain Islam, justru akan toleran. Ini keunikannya justru. Masya Allah. Semakin orang fanatik sama Islam, ya fanatik dengan arti yang positif, betul-betul dia sesuai Islam yang moderat, yang benar, yang ahlus sunnah wal jamaah, maka dia akan semakin toleran. Intoleran baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, intoleransi terjadi karena orang dia tidak utuh, tidak fanatik dalam berislam, tidak kafah. Berikutnya, bagaimana kiat mendapatkan kemenangan menurut surat Al-Anfal? Allah Subhanahu wa taala paparkan di banyak ayat dari surat ini, tapi ada beberapa ayat yang berkumpul di situ poin-poin ini. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa atiullaha rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rikum wasbiru innallaha ma'as sabirin wa la takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu, teguhkan diri kalian. Oke. Mantapkan diri kalian. Siapkan diri kalian. Wadhkurullaha katsiran, banyak berzikir. Zikir dengan makna yang luas, tapi tetap zikir dengan lisan adalah salah satu elemen penting zikir. Tidak boleh diremehkan dan sangat amat rugi ya. Ada orang yang hidupnya tidak memaksimalkan waktu dengan berzikir, rugi. Dan ada hadis riwayat At-Tabarani bahwa nanti manusia akan menyesali setiap saat berlalu dalam hidupnya tidak dia berzikir. Dia akan nyesal dulu waktu di komuter lain tidak zikir, di atas motor nggak zikir, sambil nunggu antrian nggak zikir, akan nyesal. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wati'ullah wa rasulah. Taat Allah, taat. Ikuti Quran, ikuti sunnah. Jangan Quran bilang A, kemudian oh mungkin maksudnya Quran ini. Nah ini gimana mau menang umat yang seperti ini? Umat yang menakwil Quran semau hawa nafsu. Nahrif sebetulnya namanya. Umat yang kemudian menolak sunnah Rasulullah SAW. Umat yang kemudian menuduh Quran dan sunnah ini bias gender misalnya. Quran dan sunnah ini mengajarkan radikalisme misalnya. Gimana bisa meraih kemenangan umat yang seperti itu? Umat yang menganggap Quran dan sunnah adalah suatu yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Ketinggalan zaman misalnya dia bilang. Gimana mau meraih kemenangan umat yang seperti itu? Wala tanazau, jangan cekcok, jangan saling cekcok. Allah nggak bilang wala takhtalif dalam arti perbedaan pendapat. Allah tidak bilang. Pada akhirnya perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, bisa dimaklumi. Pun even para sahabat berbeda pandangan dalam sejumlah isu yang kecil, yang parsial. Tapi cekcok ini masalah. Cekcok, bahkan cekcok kadang tidak selalu harus dilandasi perbedaan pendapat. Kadang orang kalau memang sudah cekcok, ya cekcok saja meskipun pendapatnya sama dalam banyak hal gitu ya. Ya sama dalam semua hal itu bisa nggak akur ya karena memang tanazau itu. Wasbiru, Allah bilang sabar. Mereka kemudian harus sabar. Nah, ini banyak surat dan ayat menegaskan tentang
Kesabaran. Kesabaran. Meraih kemenangan dengan kesabaran. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina kharaju min darihim bataran. Jangan kalian seperti orang yang keluar dari rumahnya dengan pongah. Nggak boleh pongah. Umat Islam nggak boleh pongah. Pun ketika menyebutkan kita kejayaan umat Islam klasik itu bukan dalam bentuk pongah, tapi dalam bentuk memotivasi. Memotivasi. Adapun isu tentang fikih syariah, maka ada banyak isu. Tapi sekali lagi saya singgung bahwa isunya isu apa? Isu advance. Ya, ya isu advance yang tentang khumus ghanimah. Apa tuh khumus? Itu ghanimah itu dibagi 5 dulu. 1/5 ini namanya khumus. 4/5 itu dibagi-bagi ke pasukan perang. 1/5 untuk orang yang jalan kaki. 3/5 untuk pasukan berkuda. Itu pembagian secara umumnya begitu. Jadi ghanimah dibagi 5. 20% itu nama khumus. Nanti kita jelasin. 4 bagiannya lagi 80% itu untuk pasukan. Itu nama ghanimah. Jadi ghanimah khumus untuk kelompok khusus dan 4/5 80% untuk pasukan. Di mana 20%-nya untuk pejalan kaki dan 60% untuk yang berkuda. Baik humus atau Allah Subhanahu wa taala firman 1/5 dari ghanimah, kata Allah wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa ana lillahi khumsuhu wa li rasulihi wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa yaitu maka 20% untuk Allah, Rasulnya dan madzhab hampir semua ulama menyebut Allah dan Rasul di sini Allah tabaruk saja, tidak betul-betul ada bagian untuk Allah. Jadi mulai dari bagian Rasulullah SAW. Kalau tidak ada beliau maka ahlu bait beliau dapat humus. Lumayan humus 1/5 dari 1/5. 1/5 dari 1/5. Berarti 4%. 4% lumayan. 4% dari ghanimah itu udah untuk ahlu bait. Turunan Rasulullah SAW. Yang kedua, walidil qurba, kerabat, wal yatama, orang yatim, wal masakin, para orang-orang miskin. Sebentar. Dil qurba di sini ahlu bait, kerabat Nabi SAW. Adapun sepeninggal Rasul SAW, maka untuk masolihul muslimin itu. Adapun bagian untuk Rasul, maka sepeninggal Rasul sudah wafat, bukan untuk ahlu bait, tapi untuk masolihul muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin, seperti persiapan perang, seperti fasilitas jihad, dan sejenis. Kemudian wal yatama, orang-orang yatim 20%, 4%, 1/5 dari 1/5. Wal masakin, orang-orang miskin, wa bani sabil, dan ibu sabil. Juga ada ayat tentang i'dad atau persiapan militer. Dan ini jangan dipahami bahwa ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok penyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Oh enggak. Justru Ahlussunnah wal Jamaah pun melakukan persiapan militer. Rasul melakukan persiapan militer. Ini sesuatu yang Islami. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Siapkan untuk menghadapi musuh-musuh Islam yang kalian mampu dari kekuatan. Kuwah kata Nabi SAW, romi, lemparan, tembakan. Tembakan kalau sekarang. Kemudian ada ayat musabarah. Ayat musabarah adalah ayat awalnya orang Islam saat berjihad tidak boleh kabur ketika masih menghadapi 10 musuh. 9, 8, 10 itu nggak boleh mundur. Tapi begitu 11, 12 musuh, dia boleh kabur. Dapat keringanan. Kemudian Allah turunkan, jangan jadi 10 lagi, tapi 2. Jadi kalau seandainya orang Islam menghadapi 2 musuh, dia nggak boleh mundur. Menghadapi 3 musuh, boleh dia mundur. Lebih ringan. Namanya ayat musabarah. Kemudian juga konsep halalnya ghanimah tadinya haram untuk semua umat. Nggak boleh. Tapi untuk umat Islam, Allah berikan ghanimah itu halal. Ada ayat saif, ayat pedang yang Imam Al-Baghawi dan sejumlah penafsir menyebut dia menasakh seratusan ayat. Ayat saif. Ini faidan salah ashurul hurum faqatul musyrikin. Perangnya orang-orang musyrik. Ayat jizyah juga di sini. Jadi tidak betul argumen sebagian kalangan mengatakan bahwa Nabi SAW tadinya berdakwah tauhid. Kemudian lama-lama ya sudahlah, kalau tidak mau berdakwah, tidak mau masuk Islam nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nanti bisa juga masuk surga dia. Nggak gitu. Nggak gitu. Bayangkan justru ayat jizyah itu terakhir-terakhir. Jadi tidak betul Nabi SAW dakwahnya berevolusi dari mengendakwakan Islam biar orang masuk Islam jadi membiarkan orang nggak apa-apa nggak masuk Islam. Yang penting baik. Nggak gitu. Nggak gitu. Justru lihat ayat jizyah, mana orang non-muslim, ahli kitab, mobil khusus, itu ditariki bayaran setiap bulannya, laki-lakinya saja, sudah balik, yang mampu. Dan ini bentuk
penegasan bahwa Islam ini mulia, dan bahwa tidak berislam itu atau akan mendatangkan kehinaan. Ada konsep al-ashhurul hurum, ini bulan-bulan haram yang 4 bulan Rajab dan 3 bulan di akhir tahun dan awal tahun, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ada juga mustahik zakat. Allah firmankan, nama shadaqatul fuqara wal masakin wal amin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabi wal gharim wa fi sabilillah wa sabil. 7 golongan yang kita semua tahu. Maaf, 8 golongan kita semua tahu. 8 mustahik zakat. Nah, surat At-Taubah dan Al-Anfal berserikat dalam pembahasan tentang orang munafik. Saya sudah sebutkan bahwa 4 surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah bicara tentang ahli kitab. 2 surat itu apa? Al-An'am dan Al-A'raf bicara tentang musyrikin Quraisy, dan 2 surat Al-Anfal dan At-Taubah bicara tentang munafik. Di mana perangai munafikin tampak jelas di 2 surat ini. Enggan berjihad, sentimen dengan orang beriman, nyindir terus, nyinyir bahasa. Jadi teman-teman perhatikan kalau ada orang yang misalnya di media sosial hobinya nyinyirin Islam. Kalau agama lain, orang barat, orang apa, dia puji, dia tidak diskreditkan. Islam apa aja dicari salah. Orang Islam cari. Kalau enggak yang disalahkan orang Islam, yang disalahkan Islamnya. Gitu aja. Sentimen. Di sini Al-Quran Allah bilang mereka enggan berjihad. Kata Allah, laukan aradun qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'das alayhim syuq. Mereka kalau dekat baru ikut, kalau jauh enggak. Apalagi perang Tabuk, itu perang Tabuk, perang pembuktian iman. Karena jihad dalam kondisi sedang sulit sekali secara ekonomi. Dalam kondisi baru aja panen, baru dapat kemungkinan uang gitu. Kemudian cepat jauh musuh yang dihadapi pun Romawi. Mereka juga suka olok-olok agama. Meskipun mereka mungkin beralasan kan Nabi, kita cuma bercanda doang kok. Cuma just kidding. Ya kerja just kidding, ternyata bahan olok-oloknya adalah agama. Selain membuktikan bahwa mereka tidak kreatif, tidak cerdas, juga ini betul-betul tidak ada pengagungan kepada Allah dalam hati mereka. Sampai menjadikan agama Islam sebagai bahan canda. Enggak ada topik lain. Apa? Atau memang hati kalian ini sudah tidak lagi menghormati Allah? Berani nggak ya menjadikan hal-hal yang disakralkan oleh negara misalnya sebagai bahan olok-olokan agama canda? Tidak berani kan? Kenapa lebih berani sama Allah daripada sama manusia? Kemudian tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar, karena jelas di bagian dari surat ini Allah firmankan, wal munafiqatu ba'dhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka justru baliknya, yang mungkar disuruh, yang ma'ruf dilarang. Dan di antara perangai kemunafikan adalah sengaja dulu bikin ulah dulu, nanti baru klarifikasi minta maaf. Bikin ulah dulu aja. Gitu. Baru ya taziruna ilaik idza rajat. Sudah udah dipanggil disuruh jihad. Ini apa? Tidak ikut berangkat jihad, diam-diam tidak ikut. Nanti baru minta maaf. Udah apa? Mencela Nabi baru minta maaf. Mencela sahabat baru minta maaf. Sengaja dulu berbuat ulah. Test the water ibarat. Nanti kalau wah banyak reaksi ya baru minta maaf. Nah ini untuk perangai kemunafikan. Adapun kisah, maka ya kisah-kisahnya kisah-kisah yang terkait dengan masa-masa akhir Islam, terutama kisah perang Badar, kisah bagaimana perang Badar, di mana yang potret yang disuguhkan adalah perang Badar awal-awal masuk. Kalau surah Al-Anfal sudah masuk perang. Kalau ini perang ini sudah berhadapan-hadapan, di mana ada samarannya Surah bin Malik, iblis menyamar jadi salah seorang orang Arab, Suraqah, kemudian menjanjikan kemenangan, bantuan bagi orang-orang musyrikin, tapi enggak dikasih. Dan dia juga ya mengajukan beberapa hal, isu dan usul juga diterima, sebagian ditolak oleh samaran Surah bin Malik. Dan Surah bin Malik kemudian untuk samaran ini si setan, si iblis kabur meninggalkan mereka. Udah ditipu, ditinggalin. Perang Hunain. Surat ini mengatakan Allah firmankan di ayat 25-26, laqad nasrullah fi mautin wa yawma Hunain. Allah telah membuat Rasul SAW menolong kalian dengan Rasul SAW fi mautin katsirat, di banyak tempat, banyak kasus. Di antaranya perang Hunain. Wa yawma Hunain idz a'jabat, perang Hunain. Hari Hunain. Akhir tahun 8, awal tahun 9. Kemudian hijrah juga Allah SWT seperti ini udah surat terakhir banget di masa-masa
Madinah. Maka Allah seperti mengajak flashback masa hijrah pertama. Idz yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Kan gitu dong dulu ketika hijrah Nabi dibela, Nabi ditolong. Tolonglah jangan lupa udah 10 tahun berlalu tetap teguh bantu Nabi. Illa tansuru faqad nasrullah. Kalau kalian nggak tolong ya udah Allah yang nolong. Nah, kemudian ada perang Tabuk yang perang menjadi topik utama surat At-Taubah sebetulnya. Kalau Al-Anfal Badr, At-Taubah itu perang Tabuk. Dan menarik hubungan antara surat Al-Anfal dan At-Taubah yang menjadi bahasan kita malam ini bahwa surat Al-Anfal mengisahkan awal mula terbentuknya kemunafikan. Munculnya kemunafikan awal mulanya di surat Al-Anfal Allah ceritakan. Karena orang munafik tadinya nggak ada sampai perang Badar selesai. Tadinya awalnya orang Madinah kalau nggak mau masuk Islam ya, entah faktor apapun, intinya nggak mau masuk Islam. Ya udah nggak mau masuk Islam, nggak mau masuk Islam aja, selesai. Bagi mereka Nabi Muhammad ini pendatang yang tidak jelas masa depannya, yang belum punya kekuatan, yang pun kalau nanti coba-coba perang Badar nih, perang lawan Quraisy, Quraisy bangsa Arab terhebat dalam perang, ya pemimpin Arab jenisnya ngadepin orang Islam yang kesakitan menurut orang kafir di Madinah, ya nanti ya orang kafir apa orang Islam akan kalah, orang Islam akan kalah. Biarin aja gitu kata mereka. Ternyata Islam malah menang, malah berjaya kemenangan gemilang di perang Badar. Maka mereka mulai takut. Ngeri juga nih Islam. Kalau kita nggak segera masuk Islam nanti kita diapa-apain lagi. Udah masuk Islam pura-pura aja. Pura-pura masuk Islam. Itulah kemunafikan baru muncul setelah perang Badar. Nah, surat At-Taubah itu justru menguak. Sampai kata Ibnu Abbas, surat ini namanya Al-Fadhih, surat yang membongkar aib. Semoga Allah musta'awati. Tapi ini membongkar aib munafikin. Seperti tadi sudah disinggung bagaimana perangai mereka dan banyak lagi. Wallahu a'lam yang bisa kita bahas malam ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Silakan jika ada yang didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Nur Fajr Ramadan dari juz 10. Bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dapat ditaruh di kolom komentar. Oke. Dipersilahkan. Sudah ada 2 pertanyaan, Ustaz. Ya, boleh. Bentar, saya stop share dulu ya. Dari Hidri. Wala dan Baro, apa maksudnya kata oleh dalam bahasa Arab? Semuanya terjemah. Pemimpin, sahabat dekat, pelindung, sama semuanya benar. Allah Ustaz. Saya pernah baca sebuah buku jika kita sedang tilawah surat Taubah ayat 30 itu katanya suara direndahkan. Kenapa? Ayat 30 bunyinya apa? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah itu ya. Wa qalatin nasara masih ibnullah. Ya. Ya betul. Itu di kitab At-Tibyan ada ya. Kitab At-Tibyan karya Imam An-Nawawi ada bahasan seperti itu. Bukan harus sebetulnya. Bukan harus, dianjurkan, bukan harus. Karena yaitu syiar kekufuran ya, masa